dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Mugi Hartanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Salatiga. Saya dibimbing oleh Ibu fasilitator yaitu Ibu Puji Astuti. Saya juga didampingi oleh Ibu pengajar praktek Ibu Jumariah. Nah, kali ini saya bersama rekan saya Ibu Nur Isriwati. Beliau adalah guru fisika yang akan menjadi partner saya ketika kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Mugi. Bu Iis sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Mugi sendiri? Alhamdulillah saya sehat dan ini suasananya mendukung, cerah sekali dan saya lihat Bu Iis juga kelihatan cerah. Ya, alhamdulillah Bu, baru jalan pagi ini. Ya, ini hari Jumat ya Bu, Jumat sehat gitu. Ya terima kasih. Ini saya bersyukur dan saya bahagia sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Iis karena Bu Iis adalah salah satu guru muda yang mempunyai dedikasi tinggi untuk pendidikan di sekolah kita ini. Bu Mugi bisa aja. Ya gini ya Bu ya. Jadi hari Selasa kemarin itu kan kita sudah komunikasi ya terkait kegiatan supervisi akademik. Nah, hari ini adalah salah satu rangkaian dalam kegiatan supervisi akademik. Jadi kegiatan supervisi akademik itu ada 3 rangkaian, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi kita sekarang masuk yang pra-observasi ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini itu tidak ada penilaian apapun. Jadi tujuan kita sharing aja persiapan untuk kegiatan nanti di kelas ketika observasi. Ya. Jadi harapannya nanti dari pertemuan kita ini kita sama-sama bisa mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam mempersiapkan observasi nanti di kelas. Jadi untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Ibu sehingga nanti hasilnya bisa maksimal dan pembelajaran pun meningkat ya. Jadi nanti saya mohon izin untuk mencatat segala aktivitas kita, kemudian saya juga izin untuk merekam kegiatan hari ini. Gitu nih Bu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Ya. Ya, jadi yang pertama harapan Ibu dari pra-observasi ini apa Bu? Harapan saya di pra-observasi ini nanti saya mendapatkan ilmu, misalkan saya kekurangan di bagian mana saja saya menjadi tahu, sehingga pembelajaran di kelas nanti lebih matang seperti itu. Ya, jadi harapan Ibu nanti ilmunya bisa bertambah, kemudian apa saja yang kurang nanti bisa ditambahkan, bisa ditambahkan lagi. Ya, jadi berikutnya karena kita sudah harapannya seperti itu, dan kalau saya boleh tahu Bu, itu besok itu ketika observasi di kelas atau supervisi itu materi apa yang ingin Ibu ajarkan? Ya, di kelas nanti saya akan menyampaikan pemanasan global Bu, dan khususnya di sini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Ya, berarti itu materinya sebenarnya menarik sekali ya Bu ya, karena pemanasan global itu sekarang bumi di mana-mana ya dan merambah. Kemudian upaya-upaya itu juga apa saja dan kalau kita lihat di media sekarang itu banyak sekali iklan-iklan tentang pemanasan global dan upaya mencegahnya gitu ya Bu ya. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran apa Bu? Tujuan pembelajaran nanti yang akan. Nah, tujuan pembelajaran dari nanti pembelajaran di kelas itu siswa diharapkan dapat menentukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global melalui diskusi kelompok berbantuan kartu domino.
Terus kemudian tujuan yang kedua itu ada mengkomunikasikan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global melalui kampanye yang berupa podcast ataupun artikel ataupun infografis sesuai dengan minat masing-masing peserta didik seperti itu. Berarti di situ sudah mencakup upaya apa yang dilakukan dalam bentuk diskusi dari kartu domino. Kemudian di situ juga ada kampanyenya, luar biasa sekali. Biar anak-anak itu bisa mengkomunikasikan itu ke masyarakat juga, kan biar semua masyarakat itu mempunyai kesadaran bahwa kita itu harus melindungi bumi kita agar tidak terpapar pemanasan global secara terus-menerus. Bu, luar biasa sekali, dari tujuannya saja sudah terlihat kalau nanti akan menarik sekali pasti pembelajarannya ya Bu. Apalagi tadi kampanyenya itu lewat podcast, itu kan sekarang anak-anak lagi suka itu ya Bu ya, kegiatan seperti Bu. Iya. Pertanyaan berikutnya Bu, jadi di situ area pengembangan apa yang hendak dicapai Bu? Area pengembangan untuk diri saya sendiri itu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengkondisikan kelas dengan baik Bu. Sedangkan untuk siswa itu untuk mengembangkan keterampilan berelasi dan juga meningkatkan kesadaran sosial. Nah, dengan nanti yang diskusi kelompok itu kan mereka menjadi sadar akan bahwa pentingnya untuk saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat yang berbeda, terus mendukung satu sama lain dalam kegiatan yang positif seperti itu. Iya, berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai tadi ada dua untuk Ibu sendiri, yaitu tentang penguasaan kelas dengan baik ya. Kemudian nanti untuk siswa itu keterampilan berelasi, sosialisasi, sehingga nanti diharapkan hasilnya itu bisa maksimal. Kalau sekarang itu istilahnya kita ingin mengajar berpihak pada murid gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya di sini, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan besok ketika pembelajaran? Yang sudah saya persiapkan untuk pembelajaran besok itu ada modul ya, modul yang di dalamnya itu ada bahan ajar, LKPD, kemudian media yang akan digunakan seperti itu Bu. Dan dalam modul ini saya menggunakan model pembelajaran Scramble. Kenapa kok Scramble yang saya ambil? Karena di kelas saya yang akan ajar ini kebetulan mereka itu muridnya lebih suka individual Bu, sehingga saya pengennya mereka itu berkelompok secara acak agar mereka itu membaur satu sama lain, tidak hanya di yang sesuai mereka sukai aja seperti itu. Iya, berarti di situ persiapannya sebenarnya sudah lengkap sekali ya Bu ya. Ada modul ajar, ada LKPD, kemudian ada media juga. Berarti secara keseluruhan Ibu itu sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian di situ Ibu juga menggunakan media Scramble. Jadi tujuannya karena di situ murid itu rata-rata individual, berarti mereka bisa sendiri-sendiri. Itu diharapkan membaur gitu ya Bu ya. Hebat Bu, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mendukung kegiatan supervisi atau observasi nanti ketika di kelas? Nah, di sini karena pas kebetulan di tes diagnostik itu mereka menginginkan pembelajaran yang berbasis game, saya membuat game yang berupa kartu domino Bu. Jadi nanti kartu domino ini ada dua sisi, yang dimana yang satunya itu sisi pertanyaan, yang satunya itu jawaban. Jadi nanti mereka menyusun kartu domino itu sesuai dengan urutannya, yang soal terus jawabannya itu apa seperti itu, dan disusunnya secara berkelompok seperti itu. Iya, berarti ya
hebat itu Bu. Saya kira nanti pasti akan lebih menarik dan anak-anak akan lebih suka karena ya bayangan saya kan karena anak-anak itu lebih suka game, maka cara saya agar mereka suka dengan mata pelajaran fisika adalah dengan mengikuti cara mereka seperti itu, yaitu dengan game. Berarti mengikuti tren anak itu ya Bu ya. Jadi di situ membuat game domino ada dua sisi, di mana sisi yang pertama itu pertanyaan, sisi berikutnya jawaban. Dan luar biasa sekali ya Bu ya. Setelah Ibu tadi menyampaikan tujuan, area pengembangan, kemudian persiapan, strategi dan sebagainya. Kalau menurut Ibu ini ukuran keberhasilan pembelajaran yang Ibu lakukan itu nanti kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, ukuran dari keberhasilan dari pembelajaran itu adalah ketika tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, Bu. Seperti itu. Berarti nanti ketika tujuan pembelajaran itu tercapai, berarti istilahnya pembelajaran Ibu nanti sukses gitu ya Bu ya. Ya, itu. Kemudian tadi ukuran keberhasilan kita sudah tahu. Nah, setelah tadi tujuannya jelas, kemudian area pengembangannya juga sudah ada, kemudian persiapannya juga sudah matang istilahnya ya Bu, strateginya juga sudah oke tadi, kemudian ukuran keberhasilannya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian di situ masih ada nggak di dalam diri Ibu entah itu kekhawatiran atau hambatan yang di pikiran Ibu, kira-kira masih ada nggak? Kalau kekhawatiran saya itu lebih ke waktu, Bu, karena di sini kan saya menggunakan model game. Seringkali kan ketika anak itu sudah bermain game itu kan bisa lupa waktu ya. Apalagi ini gamenya diintegrasikan dengan soal dan jawaban yang membutuhkan mereka berpikir kritis kan, tidak hanya bermain saja tetapi mereka sambil belajar, sehingga khawatirnya kalau waktu itu tidak cukup seperti itu. Berarti kekhawatiran Ibu nanti bagaimana kalau waktunya itu nggak cukup? Iya, terutama di refleksi bagian akhir kan seperti itu. Oke ya, berarti tentang waktu. Kemudian kira-kira karena Ibu punya kekhawatiran sendiri tentang waktu, kalau misalnya tidak cukup, bagaimana terutama di bagian refleksi, upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Nah, kalau di dalam modul saya itu kan saya sudah menyiapkan lembar pertanyaan refleksi peserta didik. Tetapi ketika nanti waktu kok tidak cukup untuk refleksi tersebut, maka saya akan menggunakan mereka merefleksikannya dengan mengekspresikan dengan wajah mereka ataupun tangan mereka, semua ibaratnya semua badan lah, yang menunjukkan bahwa pembelajaran ini itu menurut kalian seperti apa? Itu apakah pusing atau menyenangkan atau asik seperti itu. Selain itu juga nanti akan saya tanya ke satu kelompok gitu Bu. Misalkan kelompok 1 menurut kalian bagaimana seperti itu. 2 gimana, 3 gimana seperti itu. Agar waktunya bisa cukup. Berarti luar biasa Bu, Ibu sudah punya gambaran kira-kira ada plan lain gitu kalau misalnya cukup. Jadi kalau tadi saya tangkap berarti refleksi Ibu itu melalui bahasa tubuh mereka gitu ya, atau Ibu bisa tanya per kelompok istilahnya. Jadi di situ sebenarnya Ibu juga sudah memasukkan unsur KSE-nya sebenarnya itu Bu ya. Kemudian dari rencana kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu dari awal sampai akhir, kira-kira di situ komitmen Ibu itu untuk ke depan seperti apa Bu untuk menjalankan rencana tersebut? Kalau komitmen dalam diri saya akan berusaha semaksimal mungkin, semampu yang saya bisa untuk menyiapkan dengan baik seperti itu Bu. Jadi nanti pas di kelas itu setidaknya saya sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari tentang pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut. Ya, luar biasa. Berarti komitmen Ibu itu akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi dengan cara menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya biar nanti pembelajaran itu lancar gitu ya Bu ya.
Jadi dari tujuan, area pengembangan, strategi yang sudah dipersiapkan di situ, kira-kira apa yang bisa kita sepakati dari sasaran supervisi di sini, Bu? Jadi kita fokusnya itu pada apa, Bu? Fokusnya berarti tadi kalau saya tangkap tadi ya, yang pertama itu fokusnya di area pengembangan itu dari ibu sendiri, gitu ya, untuk penguasaan kelas. Kemudian dari siswa itu tentang keterampilan berelasi, kemudian bersosialisasi, gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, di sini. Kemudian strateginya tadi juga kita sepakati ada game tadi yang pakai domino, pakai dua sisi tadi ya. Satu pertanyaan dan sisi satunya jawaban. Oke, Bu. Ya. Kemudian untuk kegiatan observasi atau supervisi saya pas masuk di kelas ini, Ibu menginginkan hari apa atau jam berapa, Bu? Hari Rabu jam 4 sampai jam 5. Hari Rabu tanggal berapa, Ibu? Tanggal berapa ya berarti Rabu dibentuk? 17 ya. 17 Mei berarti ya, Bu? 17 Mei jam ke-4 sampai ke-6. Jam ke-4 sampai jam ke-6. Ya, jadi nanti saya mohon izin ketika kegiatan di hari Rabu besok, kegiatan supervisi saya masuk di kelas, saya juga akan ikut di kelas melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, jadi senang hati nanti kita santai saja ya, Bu ya. Jadi santai saja, tidak usah merasa terbebani dan sebagainya, karena di sini nanti kita sama-sama belajar. Ya. Kemudian di sini nanti setelah kegiatan supervisi atau observasi di kelas akan ada kegiatan pasca observasi. Nah, pasca observasi di sini itu tidak ada istilahnya menggurui dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi pasca observasi itu nanti hanya refleksi saja, Bu. Jadi refleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, baik nanti untuk diri sendiri maupun untuk ke depan demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, gitu ya. Nah, setelah mengikuti kegiatan kelas observasi ini, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya jadi mendapatkan hal baru yang mungkin belum ada dalam modul yang saya buat kemarin, sehingga nanti saya akan melengkapinya agar lebih matang lagi seperti itu. Iya, berarti istilahnya ada masukan tambahan gitu ya. Yang tadinya belum saya terfikirkan, berarti harus ditambah ini. Iya, dan semoga nanti bermanfaat untuk pembelajaran ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Iis atas waktunya. Nanti saya tidak sabar nih, kita nanti ketemu hari Rabu, kita mau lihat pembelajaran di kelas berdasarkan persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan. Dan saya punya gambaran kalau nanti hasilnya pasti luar biasa. Amin. Terima kasih, Bu. Kita ketemu hari Rabu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu lagi. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Alia Felder, Annelisa Putri, Anis Widyastuti, Aurelia Febriani Kafazar, Petlin Kalma, Chelsea Elsia,
Devina Budi Utami, Elfreda Karina Anindya, Kenanya Nadine. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya? Silakan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih, Bu Zelda. Nah, sebelum kita pembelajaran, ayo kita tepuk-tepuk dulu ya, biar pembelajaran ini lebih bersemangat, oke? Oke, ini tepuk semangat. Sudah pernah? Sudah, berarti sudah tahu ya. Ayo kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kita WhatsApp, kalian bisa bergabung ya di quizisnya. Kodenya juga sudah 263962 ya. Pembelajaran pada pagi hari ini nanti kalian akan menentukan upaya apa saja yang dapat menanggulangi pemanasan global melalui diskusi kelompok berbantuan kartu domino ya. Terus yang kedua, mengkomunikasikan upaya untuk menanggulangi pemanasan global melalui kampanye berupa podcast atau infografis atau poster atau yang lainnya ya. Jadi nanti ini kalian akan ibu bagi dalam 5 kelompok untuk menyelesaikan domino ya. Setelah itu dari domino tersebut kalian bisa menentukan upaya apa saja yang dapat menanggulangi pemanasan global ya. Maju ke depan. Kurang satu. Nah, ini masih sama ya seperti kemarin. Masih berbantuan dengan domino ya. Seperti kemarin peraturannya ini ibu kasih ke tiap kelompok, terus nanti kelompok masing-masing menyusun dari start sampai finish ya. Terus nanti ditulis di dalam kertas upaya apa saja yang
termasuk ke dalam upaya untuk menanggulangi pemanasan global ya. Ini sebagai secara random ya. Oke, kalian bisa memulainya ketika Bu Is mengatakan go ya. 1, 2, 3, go. Yo, semangat. Polusi lingkungan berupa emisi karbon. Apa itu ya? Buangan. Apa yang dapat mengatasi kendaraan bermotor? Ini ada dua nih, antara ini. Coba aja sih. Untuk apa? Kataku sini salah. Ini Yang PLT. kamu nggak berani buat mama yang Dia tahu kan. bukan kamu. Mulai dari tanggalnya. Upaya apa saja yang kalian temukan di dalam permainan domino yang ada di hadapan kalian ya. Lalu misalkan kalian menemukan upaya lain yang belum ada di dalam permainan tersebut, dituliskan juga di situ ya di bawahnya. Jadi upaya lain itu nanti kalian akan mendapatkan nilai tambahnya ya. Iya. Yang misalnya kamu nggak enak sama jadi
Jadi program lari keras oke. Ini program coba. Lari. Tempatnya ini nih. Itu ada tanah putih. Mematikan Ada putih itu enaknya di videonya. Oh jadi ya, anaknya ini kalau Untuk evaluasinya, kuis kirimkan ke grup WhatsApp. Silakan nanti kalian bisa mengerjakannya. Kemudian untuk kampanyenya itu kalian bisa komunikasikan apa yang kalian tulis itu ke dalam bentuk poster atau podcast atau video atau infografis atau mind map atau kreasi lainnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing yang berisi tentang upaya penanggulangan pemanasan global, ya. Dan nantinya dikumpulkannya lewat Google Drive, ya. Nanti ketuanya nanti bikin itu ya, link Google Drive, terus nanti orangnya semua menguploadnya di situ. Terus grup WhatsApp, oke? Deadline-nya seminggu ya. Bagaimana pembelajaran pada detik ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa kok tanpa ekspresi? Oke. Jadi gimana pembelajaran pagi hari ini? Dengan media domino ini kira-kira bagaimana perbedaannya dengan media yang lain? Coba berisi dari kelompok ini. Keren, oke. Terus apa lagi? Ada yang mau disampaikan? Ketuanya mungkin? Apa Pak Ketua? Melatih literasi. Oke. Terus kelompok 3 apa? Seru. Yang kelas lagi. Kalau yang dari teman-temannya gitu. Ini nonton. Oke. Kamu
menyenangkan karena pembelajaran yang sangat efektif sekali dan dapat menjadi perhatian buat kami. Terus juga mungkin awalnya tuh emang kesulitan karena ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang mirip-mirip dan itu, tapi kalau kita belajar buat semuanya sampai lengkap, kita jadi lega dan punya perasaan. Setelah sampai pada pembelajaran akhir ya, di ujung pembelajaran pada pagi hari ini, kalian hebat, kalian semua siswa yang luar biasa, kalian bisa menyelesaikan domino dengan tepat waktu ya. Oleh karena itu, mohon maaf di pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya bermanfaat, cita-cita kalian tercapai, dan pemenangnya nanti akan diumumkan pada pertemuan berikutnya. Untuk sekaligus Buis akan memberikan sebuah bingkisan kecil ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Mugi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Bu Mugi. Sehat. Bagaimana Bu Mugi sendiri? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita masuk di tahap pasca observasi ya Bu ya. Kalau kemarin kan kita sudah sudah observasi, dan hasilnya selama kita berdua mengikuti baik jenengan maupun saya itu hasilnya luar biasa sekali. Di sini tahap pasca observasi ini saya didampingi Bu Jumariah. Ibu Jum ini adalah pengajar praktek saya di program CGP Angkatan 7. Dan Bu Iis ini adalah guru fisika. Ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Perasaan Bu Iis sendiri setelah melaksanakan pembelajaran kemarin bagaimana? Perasaan saya setelah mengajar kemarin itu sangat senang, karena di situ saya melihat antusias dari peserta didik itu dalam pembelajaran, sangat semangat sekali Bu dari pembelajaran. Selain itu juga saya mendapatkan pengetahuan baru di situ Bu. Berarti ya, otomatis secara umum itu dari rencana kemarin itu berhasil ya Bu ya. Antusias siswa juga senang. Saya lihat juga kemarin itu anak-anak semangat sekali ya Bu ya ketika melaksanakan. Nah, dari situ Bu berarti hal-hal positif apa saja yang Bu Iis rasakan setelah melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang Ibu buat sesuai RPP kemarin? Nah, di situ saya mendapatkan pengalaman baru terkait model pembelajaran yang diintegrasikan dengan kartu domino. Di sini jujur saja saya baru melakukan pembelajaran yang seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya saya hanya mengaitkan pembelajaran dengan kontekstual saja, tetapi di sini anak juga saya integrasikan dengan permainan berbentuk kartu domino. Berarti di situ model kartu domino yang kemarin dua sisi itu merupakan hal yang baru ya Bu ya, dan saya rasa anak-anak juga itu tuh hal yang baru sehingga mereka antusias dan semangat. Mereka merasa pembelajarannya tidak monoton. Jadi istilahnya mereka menikmati, dan saya lihat juga kemarin anak-anak itu enjoy sekali mengikuti pelajarannya Bu Iis ya. Di situ dari yang sudah Bu Iis lakukan tadi, jika melihat proses pembelajaran, kira-kira sesuai dengan yang Bu Iis harapkan atau tidak? Alhamdulillah Bu, hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu. Jadi minimal dari anak-anak itu kemarin setelah
ya, itu 58% ke atas nilainya. Ini yang ingin saya tanyakan ini ya Bu ya, hal-hal apa yang menurut Ibu merasa puas dalam proses pembelajaran itu, baik ini dari menurut pandangan Ibu sendiri atau menurut pandangan murid ketika kemarin itu kan ada proses refleksi. Iya. Kalau bagi saya sendiri, kepuasan itu ketika melihat anak itu merasa nyaman, terus lingkungan belajarnya efektif ya, produktif, mereka juga di situ kan bisa belajar sambil bermain seperti itu. Nah, kalau yang terpentingnya lagi yaitu tujuan dari pembelajaran yang saya buat itu tercapai. Nah, kalau dari segi murid, mereka kemarin pas ketika saya tanya bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran, itu mereka menjawab senang karena mereka diberikan tidak hanya materi saja, tetapi mereka juga bisa sambil bermain. Itu menjadi suatu pembelajaran yang menurut mereka itu baru inovasi baru seperti itu, karena ternyata mereka sendiri dulu ketika zaman SMP pun belum pernah melakukan pembelajaran dengan kartu domino. Berarti di situ intinya karena itu hal yang baru, terus anak merasa antusias, dan yang menarik ini Bu Iis menciptakan supaya anak itu merasa nyaman. Jadi ketika belajar itu tidak merasa terbebani, merasa terbebani, tegang. Jadi otomatis kalau anak sudah merasa nyaman, otomatis ketika pembelajaran pun dia akan rileks dan mudah menerima pelajaran, sehingga nilainya tentu meningkat ya Bu ya. Ya, untuk berikutnya ini ada, jadi tadi sudah tahap pembelajaran sudah seperti itu, kemudian saya juga melihat prosesnya itu anak-anak antusias gitu ya Bu ya, hasilnya juga bagus, proses sudah sesuai dengan yang ada di RPP dan yang sudah kita bicarakan ketika pra observasi kemarin. Kemudian kalau menurut Ibu, dari yang sudah Ibu lakukan itu hal-hal apa saja yang Ibu anggap perlu ditingkatkan untuk diri Ibu sendiri ketika mengajar atau selama proses pembelajaran? Kalau menurut saya sendiri yang perlu ditingkatkan ya dalam diri saya sendiri itu suara. Karena ketika suara saya di dalam kelas, mungkin ketika saya hanya sendirian akan terdengar jelas sampai ke belakang. Tetapi ketika banyak anak di situ, dan apalagi ketika suasananya ketika itu pemindahan kelompok, pemetaan kelompok, itu kan pasti anak-anak pada geger kan, saya kayak gitu. Nah, itu suara saya mungkin kurang terdengar. Nah, di situ saya mencoba bagaimana mensiasati itu semua untuk pembelajaran kedepannya, untuk pembagian kelompok yang sekiranya tidak menimbulkan kegaduhan seperti itu. Terus manajemen waktu juga Bu, kemarin itu sempat hampir saja tidak muat untuk refleksi pembelajaran yang ini. Kan saya sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti mereka jawab satu persatu. Tetapi karena tidak cukup waktunya untuk menulis ya, sehingga saya tanyakan secara langsung. Jadi saya mengatasinya dengan cara menanyakan secara langsung tiap kelompok seperti itu. Per kelompok bagaimana pembelajaran ini seperti itu. Terus dengan cara diekspresikan juga mereka dengan wajah ataupun tangan yang seperti apa kayak gitu. Nanti mereka mengekspresikan refleksi pembelajarannya dengan seperti itu. Jadi yang pertama suara, sebenarnya ya sama kayak saya. Kalau suara itu saya juga nggak begitu keras. Kemudian untuk manajemen waktu juga, jadi ya Bu ya sebenarnya sudah disiapkan detail, terus padahal waktunya kurang. Soalnya kan ini permainan ya. Kadang kan kalau permainan tuh saking asiknya jadi lupa waktu seperti itu. Belum lagi kan mereka mempresentasikan satu persatu dari kelompok. Untuk berikutnya nih Bu, dari yang sudah Ibu lakukan ketika proses pembelajaran kemarin, ketercapaian dari kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran itu
kira-kira berapa persen kalau dilihat dari segi ketuntasannya? Ketuntasannya 85%. Itu bagus. 85%. Kemudian yang tuntas 85%, otomatis masih ada sekitar 15% ya Bu ya dari anak yang belum memenuhi target sesuai tujuan. Nah kalau boleh saya tanyakan ini Bu, dari yang 15% itu kira-kira bisa dilihat tidak Bu kendala dari siswa itu ketika mengikuti pembelajaran, atau entah itu mereka sulit menerima atau entah itu memang mereka belum siap ketika menerima pembelajaran atau seperti apa? Sebenarnya kalau saya melihat ya, mereka itu sudah siap Bu, tetapi hanya saja mungkin pikiran kurang fokus ketika mengerjakan itu. Apalagi kan ketika post-test itu kan sudah menunjukkan pukul hampir jam 12-an. Nah itu kan anak-anak sudah mulai ini ya, otaknya itu udah lelah seperti itu, Ingin istirahat gitu ya benar ya. Jadi anak yang memang kan semua orang kan punya kemampuan masing-masing ya, benar. Yang kemampuannya memang belum bisa fokus untuk dalam jangka panjang kan itu sangat mengganggu seperti itu. Ya, berarti istilahnya sebenarnya itu bisa teratasi ya Bu ya. Mungkin ada di situ juga KSE juga sudah diterapkan, dan itu nanti bisa digali lebih lanjut ya Bu ya untuk pengembangannya. Kemudian di sini ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu, menurut Ibu ada nggak kesulitan-kesulitan yang dialami ketika di kelas? Nah, kesulitan yang saya alami itu sebenarnya gini Bu, kan dengan kartu domino yang saya buat itu, memang saya buat dengan soal dan jawaban yang hampir mirip-mirip, karena untuk niat saya itu untuk melatih itu mereka untuk berpikir kreatif ataupun bernalar kritis. Kan mereka juga harus bisa, oh ini tuh cocoknya jawaban sini seperti itu. Tetapi anak-anak ternyata malah menganggapnya itu sebagai hal yang, Bu, kok soalnya mirip-mirip, kok jawabannya hampir mirip Bu. Mereka merasa terkecoh, padahal memang niat saya untuk mereka lebih bisa berpikir bernalar kritis di situ. Terus saya yang menjelaskan bahwa memang dengan diadakannya ini tuh niatnya untuk itu melatih mereka untuk bernalar kritis, sama pemecahan yang sebenarnya itu lebih tepat untuk jawabannya. Jadi tadi Ibu ketika kesulitan itu terus ketika anak-anak bertanya seperti ini, berarti Ibu saya memancing mereka, apakah dengan mendatangi satu persatu atau dari depan? Tiap kelompok yang mereka mengalami kesulitan saya bantu. Jadi saya membantunya terbatas pada mereka yang memang kesulitan. Ketika tidak merasa kesulitan, ya saya hanya melihat, memantau seperti ini. Tetap saya datangi tapi hanya memantau. Jadi solusinya didatangi satu-satu, dijelaskan, kemudian UI juga memantau. Ya. Kemudian ini Bu, tadi kesulitannya sudah, kemudian tantangan Bu, yang ingin saya tanyakan, tantangan karena ini merupakan hal yang baru yaitu pembelajaran fisika dengan permainan kartu domino. Tantangan yang Ibu hadapi ketika melaksanakan pembelajaran ini Bu? Tantangan yang saya hadapi yaitu karena di sini kan pembelajaran baru. Jadi saya malah kayak berperan pada diriku sendiri seperti kayak ini kira-kira bisa nggak ya menjelaskan materi pemanasan global dengan model seperti ini, apakah nantinya siswa itu akan paham seperti itu. Nah tetapi rasa kekhawatiran atau itu yang membuatku menjadi tantangan itu akhirnya bagaimana cara saya mengantarkan materi pemanasan global ini sebelum mereka melakukan permainan kartu domino. Jadi sebelum itu kan saya memberikan seperti menyajikan informasi dulu.
memancing-mancing mereka tentang menggali kemampuan awal mereka tentang pemanasan global ini seperti itu. Berarti terlebih Bu Iis itu sebenarnya menggali informasi. Kemudian dari tantangan-tantangan itu kalau menurut Ibu Iis istilahnya di situ hal-hal yang sudah baik dari tantangan di situ sudah, kemudian hal-hal yang sudah baik yang perlu ditingkatkan. Hal yang sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Ya mungkin itu dengan saya menemukan metode bahwa pembelajaran fisika itu biar menarik tidak harus dengan yang ibaratnya fisika itu bukanlah pelajaran yang menakutkan dan se-horor yang mereka pikirkan. Kan peserta didik selama ini melihat bahwa fisika itu suatu pelajaran yang sulit dan mereka, apalagi ketika gurunya gila seperti itu, ya udah tambah menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Tapi di sini saya ingin mencoba memberikan mindset yang berbeda kepada anak-anak bahwa pembelajaran fisika itu juga bisa dilakukan dengan asik dan menyenangkan seperti itu. Jadi dengan game nanti biasanya juga saya integrasikan dengan kuisis. Kan mereka sekarang zamannya teknologi ya. Jadi nanti saya kaitkan juga dengan kuisis ataupun jepol ataupun yang lainnya like worksheet seperti itu yang ibaratnya itu memang menjadi dunia mereka saat ini. Berarti luar biasa sekali Bu Iis itu punya pemikiran yang maju, dan saya yakin kalau misalnya guru fisika semuanya seperti itu, anak-anak akan senang sekali ya Bu ya, nanti ketika belajar juga akan lebih semangat lagi. Apalagi di situ zaman sekarang itu memang kalau anak disuguhkan dengan teks saja itu mereka akan bosen ya Bu ya, apalagi berapa 3 jam ya Bu ya, 3 jam itu waktunya nanti akan terasa lama. Jadi tapi dengan yang saya lihat dari Bu Iis kemarin itu hasilnya luar biasa sekali, dan waktu 3 jam itu saya sendiri yang mengikuti aja nanti tidak terasa karena di situ permainannya banyak ya Bu ya, jadi anak-anak senang sekali. Nah ini kemudian yang ingin saya tanyakan Bu berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya ya Bu ya, rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Jadi di situ aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan. Kegiatan pembelajaran yang ingin saya lakukan itu lebih ke pengembangannya ya, lebih ke KSE-nya mungkin akan lebih saya perdalam lagi ya, biar itu kan bisa membuat anak-anak lebih solid ya dalam hal kepedulian sosialnya, manajemen dirinya, terus keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Terus kemudian juga saya ingin mencoba lagi hal yang baru. Kemarin kan saya sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Saya ingin melakukan pembelajaran secara outdoor seperti itu. Jadi pembelajaran di luar kelas. Iya. Jadi tadi Bu Iis menjelaskan pengembangan yang akan Ibu lakukan itu KSE, yaitu supaya anak yang istilahnya individualisme itu mereka bisa membaur dengan yang lain, kemudian dapat berinteraksi dengan temannya atau interaksi sosialnya meningkat. Nah kira-kira kalau menurut Ibu untuk aktivitas pengembangan KSE itu ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilan KSE itu kalau menurut saya sendiri ketika anak-anak sudah memang mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan seperti itu, terus mereka berani untuk mengemukakan pendapat mereka di depan kelas ataupun itu ketika presentasi mereka mau
mengomunikasikan secara satu persatu seperti itu. Kan karena seringkali kan kadang itu Bu, ada yang perwakilan kelompok ya udah anaknya yang maju itu terus gitu. Tapi ini enggak, kalau menurut saya kemarin memang sudah saya berikan informasi kepada mereka kalau yang maju harus satu-satu bilang dia mengutarakan pendapatnya satu-satu, baca dulu nggak apa-apa kalau memang anak belum bisa. Kadang kan ada yang anak itu kalau di depan ngeblank kayak gitu kan, makanya saya persilakan untuk membaca dulu nggak apa-apa hasil. Berarti di situ ukuran keberhasilan itu terutama anak dia bisa berkomunikasi dengan baik istilahnya, kemudian dia juga berani mengungkapkan pendapatnya, berani maju gitu presentasi. Nah dari aktivitas pengembangan KSE ini kira-kira pendukung yang Ibu butuhkan dan waktu berapa lama yang Ibu butuhkan? Kalau waktu berapa lama mungkin sampai ini ya Bu, pembelajaran selanjutnya. Jadi mungkin seminggu ya sampai pembelajaran selanjutnya. Jadi kira-kira untuk merancang pembelajaran berikutnya butuh 1 minggu persiapan semuanya ya Bu ya. Untuk bukti istilahnya untuk pendukungnya kira-kira Ibu butuh istilahnya untuk memilih itu sih Bu, memilih metode, model, pendekatan yang tepat seperti itu, lebih ke memilih itu juga. Kemudian tadi Ibu juga pengembangannya ingin melakukan pembelajaran di luar kelas. Ini kalau boleh saya tanya Ibu, dari pembelajaran di luar kelas itu tujuan yang hendak dicapai kira-kira menurut Ibu apa Bu? Yang ingin saya nggak capai itu pertama ingin anak-anak itu, saya tuh lebih ke ingin menarik mereka dulu untuk menyukai fisika. Fisika itu enggak global, fisika itu ternyata asik. Jadi ketika mereka sudah dapat saya ambil hatinya ibaratnya ya, nanti kan mereka bisa berjalan dengan lancar meskipun nantinya atau ternyata sebenarnya di dalam kelas setidaknya mereka sudah cinta dulu sama pelajaran fisika seperti itu. Jadi lebih ke menarik motivasi minat belajar mereka. Berarti bagaimana istilahnya dengan pembelajaran di luar kelas itu harapannya bisa menarik minat anak ya biar menyukai fisika, biar merasa fisika itu asik dan menyenangkan, tidak hanya di dalam kelas saja, tidak hanya menghitung saja, tapi bisa sambil melihat lingkungan gitu ya Bu ya, istilahnya seperti itu. Nah dari pengembangan itu kira-kira ukuran keberhasilan, kemudian pendukung apa yang dibutuhkan, kemudian waktu yang diperlukan untuk merealisasi pengembangan itu. Kalau waktu untuk merealisasikannya itu menurut saya butuh proses ya, itu nggak bisa langsung kita tujuan langsung mereka langsung mencintai fisika nih, enggak, itu butuh waktu yang mungkin cukup lama ya, mungkin 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan baru bisa mereka melihat bahwa ini fisika itu ternyata asik banget. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu selain KSE, kemudian pembelajaran di luar kelas. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu kembangkan. Mungkin pembelajaran berdiferensiasinya ya. Di situ kemarin itu saya diferensiasi konten dan produk. Nah mungkin kedepannya saya akan mencoba diferensiasi proses. Jadi nanti anak melewati proses pembelajaran itu yang berbeda. Ada yang misalnya menyukai video, berarti mereka belajar melalui video. Misalkan yang melalui sukanya baca artikel seperti itu, biar belajar dengan artikel. Jika ada yang memang suka dengan kinestetik, ya mereka bisa melakukan
demonstrasi. Ya, jadi untuk pengembangan berikutnya itu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan penekanan pada prosesnya. Prosesnya kemarin soalnya sudah menggunakan yang konten dan problem. Ada mungkin ada yang ingin dikembangkan itu lagi nggak Bu? Apa? Kalau dari Bu Mugi sendiri pas ketika observasi di kelas saya kira-kira apa Bu yang masih perlu untuk ini? Kalau menurut saya kemarin itu prosesnya sudah bagus sesuai dengan tujuan, kemudian alur yang sudah ada di RPP. Mungkin tadi betul yang dikatakan Bu Iis tadi, suaranya memang ya kurang keras dan itu berproses tidak apa-apa. Itu ya pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kalau Ibu rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nanti saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas ya, untuk mengakomodir yang mungkin 15% belum tercapai itu. Di situ saya juga ingin mengembangkan KSE-nya yang mungkin belum terlalu terlihat pas di pembelajaran kemarin. Ya, berarti untuk tindak lanjutnya Ibu akan mengakomodir pembelajaran di luar kelas untuk 15% yang tadi belum memenuhi target pembelajaran itu biar mereka minatnya meningkat gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga di situ akan mengembangkan KSE-nya supaya istilahnya interaksi sosial mereka itu meningkat gitu ya Bu ya. Ya. Untuk terakhir ini ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu sampaikan ke kita, yang Ibu tarik dari percakapan kita hari ini? Jadi kesimpulannya menurut saya itu yang kemarin tujuan pembelajaran yang menentukan upaya penanggulangan pemanasan global itu mereka sudah memahami semua. Kemudian untuk mengkomunikasikan ini saya rasa hanya ada beberapa yang belum ikut aktif dalam mengkomunikasikan upaya apa saja yang terkait untuk menanggulangi pemanasan global, sehingga saya tindak lanjutnya ke depan adalah dengan mengembangkan KSE-nya lagi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka. Ya, terima kasih Bu Iis atas waktunya dan sukses selalu.